segala pujian bagimu. Nyatakan Kau Tuhan yang hidup. Mulutku pun memasyurkan segala kebaikan-Mu. Kau besar. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Mengucap syukur kita bertemu lagi di ibadah Zoom pada hari Minggu ini. Kami himbau untuk Bapak Ibu agar dapat menghidupkan kamera selama ibadah berlangsung dan mute suara agar ibadah kita berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan sama-sama mengimani dan membacakan Mazmur 91. Bapak atau Ibu sekalian diharapkan untuk tetap mute aplikasi Zoom ini, dan kepada Keisha yang bertugas saya persilakan untuk pimpin kita. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ularnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan bersama-sama Voice of Pentecost. Dipersilakan untuk diputar. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya,
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih untuk ke-76 tahun kau berikan kemerdekaan buat bangsa kami. Kami bersyukur, kami percaya Indonesia boleh ada semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih dan kami percaya di usia yang 76 Kau akan terus memberkati Indonesia. Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti sembuh. Dan kami percaya perkara dahsyat Tuhan kerjakan buat bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, mari saudara katakan amin. Salam saudara, lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Datanglah ke bait-Nya, haleluya. Makasih Tuhan. Pagi ini di setiap rumah-rumah kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada, mari Bapak Ibu lambaikan tanganmu. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, yes Lord, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Makasih Tuhan, kami datang ke bait-Mu yang kudus. Haleluya. Katakan datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bawasannya, bawasannya untuk bawasannya, bawasannya untuk sekali lagi, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Sorak-sorai buat Tuhan ke saudara, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Di setiap rumah-rumah kami percaya hadirat Tuhan
melawat setiap kami. Dan kami berdoa, biarlah kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iralah batasyana labaralam. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Makasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi, ku angkat, haleluya, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu lebih lagi, ku angkat hatiku, haleluya, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Mari katakan sekali lagi, ku angkat kami angkat hati kami pagi ini, dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, bawa pujian bagi Tuhan pagi ini. Sembah Dia, muliakan Dia. Hiralaba shandaralaba lalaba 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 shakaralaba ya shandaralaba uralaba ya shandaralaba. Haleluya. Hiralaba lalaba 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 shakaralaba lalaba 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 lalaba. Kami angkat hati kami Tuhan pagi ini. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Mari Bapak Ibu di setiap rumah kita terus angkat suara, puji Tuhan, sembah Dia, muliakan Dia. Apapun keadaan saudara pagi ini, terus sembah Tuhan, muliakan Dia, tinggikan namanya, besarkan namanya. Haleluya.
Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulut yes Lord, amin. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Mari lebih lagi. Sebab itu ku, ya Tuhan, ilalah bataka sandararabu. Amin Tuhan. Oh yes Tuhan, ya Tuhan. Cibudana sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Mari Bapak Ibu, biar musik saja. Mari setiap rumah-rumah kita, mari mulai berbahasa roh, saudara. Ora bata kala labasi namara labara labara labara. Ora bata kala labasan dara labara labara. Riba kala labasan dara. Riba kala labaya labara 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 labara. Ora bata kala labasan dara. Riba kala labara labara labara. Ya bata kala terus berbahasa roh, saudara. Bangun manusia roh kita pagi ini dengan berdoa dalam bahasa roh. Irabata kala labasi nabalaba. Kami percaya yang lemah dikuatkan pagi ini, yang sakit disembuhkan, hadirat-Mu turun di setiap rumah-rumah kami. Hirabata karalabalaba, shakaralabalaba, hibalalabalaba, shakaralabalaba, shakaralabalaba. Ya Tuhan, kiralaba shakaralabalaba. Sebab itu ku mau. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Sebab itu ku memujimu, Engkau ya Tuhan. Urabata kalalabasan ya Tuhan. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan Yesus, kemuliaan. Mari Bapak Ibu sekali lagi. Sebab itu ku memuji Engkau ya Tuhan. Yes Tuhan. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Urala batakaya shel, mari terus berbahasa roh. Ura batakara shalala balala balala. Ura batakara la balala. Ura la bayasana. Ura balala balala. Shalala balala balala. Shekala la baba baba baba. Hirala balala 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 balala. Shalala balala balala balala. Shekala la balala baba baba. Shalala balala balala. Shalala balala baba. Urala balala baba baba baba. Shalala balala 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 baba. Shalala balala balala. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku bersekutu. Minta Roh Kudus menjamah-Mu pagi ini. Kiralaba shenalaba, tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Amin Tuhan. Harapan-Mu mengubah. Biar musik saudara, musik menyembah Tuhan. Saudara mulai berbahasa roh. Mulai angkat tanganmu di setiap rumah-rumah saudara. Urabatakara, syaralabara. Biarlah pagi ini gelombang Roh Kudus turun di setiap kita, di setiap rumah-rumah. Di era Pentakosta ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan. Hiralabatakara, syaralabaralababa, syaralababa, hiralabaralababa. Sebab firman Allah berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara terus berbahasa roh. Saudara terus berbahasa roh. Yes Lord, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu. Yes Lord, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Harapan-Mu mengubahi. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life. Yes Lord, yes Lord. Nothing comes, yes Lord, where I can see you face. I worship you, I worship you and speak. Mari sekali lagi saudara. I'm reaching for. Yes Lord. Yes Tuhan. Nothing compares to this faith, where I can see you face. I worship you and sweet. Mari bahasa Indonesia. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu. Bawaku yes Tuhan, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubahi. Katakan kuasa-Mu mengubahkan kami. Kuasa-Mu mengubahi. Sekali lagi kuasa-Mu mengubahkan kami. Kuasa-Mu mengubahi hidupku. Mari saudara kita buka hati kita pagi hari ini. Urabat untuk firman Tuhan saudara. Saya undang Pak Bambang. Berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang menjadi pelita dan terang buat setiap jalan kami ya Tuhan. Mari saudara terus berbahasa roh.
kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami tahu di mana Kau hadir, di situ ada kemerdekaan. Di mana Engkau hadir, di situ ada kesembuhan. Ada kelepasan dari yang jahat. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa di saat hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah yang mendengar sungguh-sungguh menyimaknya, lalu mempercayainya dan mengalami kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Merdeka. Silakan duduk. Kita masih dalam suasana 17-an. Karena itu saya mencoba membawa sesuatu tentang kita sudah dimerdekakan dari takut. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan sudah selesai. Waktu Tuhan Yesus katakan sudah selesai, itu berarti kita tidak perlu takut apa-apa lagi. Karena Dia, Tuhan Yesus, telah menyelesaikan karyanya yang agung. Di saat kita ada dalam keadaan krisis, selalu Tuhan menyatakan dirinya. Kita ingat dalam Keluaran 15, di mana orang Israel 3 hari nggak dapat minum, itu udah maksimum daripada tubuh manusia. Tanpa minum 3 hari ya itu berarti sudah kesudahannya sudah dekat. Tetapi di situ Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang mengubah air yang pahit menjadi manis kembali. Dan mereka dapat meminum dan Tuhan menyembuhkan. Di situ Dia menyatakan dirinya sebagai akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sebagai Jehovah Rafa. Di saat kita dalam krisis ekonomi, Tuhan akan hadir sebagai Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan gantinya. Apa yang telah hilang akan dikembalikan berlipat-lipat. Amin. Nah, ada 5 hal paling sedikit saudara ya. Dan saya sudah mempersiapkan sedikit saudara ya. Karena sekedar tahu kulitnya, tapi firman-firman itu Roh Kudus yang tuntun. Jadi saya dapat beberapa kebenaran di sini. Ada 5 hal paling sedikit yang kita tidak usah takut lagi. Pertama adalah bebas takut menjadi miskin. Kedua, bebas takut kegagalan atau gagal dalam usaha. Atau bebas takut kehilangan. Sebab Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang. Keempat, bebas takut dari penyakit, pandemik atau kematian. Kelima, bebas takut dihukum di neraka. Ya, ini saya ambil dari Pak Timotius Hardono, dia ambil 5 titik ini, tapi penjelasannya akan berbeda. Saudara. Nah, pertama, bebas takut menjadi miskin. Saya mendapat dari Roh Kudus kekayaan anak-anak Tuhan dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Di sini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Biasanya kalau kita baca ini berkat rohani langsung diartikan berkat jasmani juga. Dan memang itu benar saudara ya. Tapi kalau kita baca perikop ini saudara, ini tidak bicara tentang kekayaan dalam rupiah sama sekali, tidak. Ini semua bicara tentang kekayaan rohani, kekayaan Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita memuliakan Bapa di surga. Sebab ayat 4, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi maksudnya adalah ya syarat ya. Dia berikan Roh Kudus supaya kita bisa hidup kudus dan tanpa cacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berarti sempurna, penebusan itu sempurna karena menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dari semula ada lagunya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari bersama-sama katakan, semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Perhatikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu sempurna bagi kita. Kau menjadikan kami anak-anak-Mu sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu. Di ayat 13 dari Efesus 1, 13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Kita tahu bahwa begitu besar kasih Bapa kepada kita, sampai dikaruniakan putranya yang tunggal, dikorbankan bagi kita. Dan siapa yang percaya akan diselamatkan. Waktu kita tahu firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan kita, dikatakan di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, kita diselamatkan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, waktu dikatakan ketika kamu percaya kita dimeteraikan, dimeteraikan itu bicara kita menjadi milik Allah. Dengan mencurahkan Roh Kudus, Allah memeteraikan kita menjadi miliknya. Ya, dalam perjamuan kudus, kalau kita angkat cawan, Tuhan Yesus pernah katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, saudara, sesudah kita dibenarkan, Roh Kudus diberikan pada kita, dan waktu Roh Kudus itu
Kita sudah dimeteraikan dengan darah Yesus menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tanda bukti bahwa kita adalah anak angkat Allah, yaitu kalau nyata Roh Kudus ada dalam hidup kita. Apabila Roh Kudus mengubah dan membaharui kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, maka kita bisa percaya bahwa Allah pencipta langit bumi adalah Bapa kita. Semua adalah karena Roh Kudus. Dia adalah roh iman, dia yang membuat kita beriman. Dan kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus adalah meterai hak milik Allah. Dia adalah jaminan dari bagian warisan orang percaya. Kalau dulu kita jauh dari hadirat Tuhan, oleh darah Yesus kita bisa dekat. Di saat kita menyembah Dia, langsung Tuhan hadir. Tuhan yang hadir. Sebetulnya di Alkitab gak ada istilah hadirat Tuhan. Yang ada tuh wajah Tuhan. Waktu Musa minta, Tuhan perlihatkanlah wajahmu supaya aku lebih mengenal engkau. Dan Tuhan memperlihatkan dirinya. Dia jalan, dia cuma kasih lihat belakangnya. Kalau enggak Musa mati, enggak tahan kemuliaan Tuhan. Tapi inilah yang terjadi. Setiap kali Roh Kudus hadir, Tuhan sendiri memperlihatkan wajahnya supaya kita lebih mengenal Dia. Oh haleluya. Kalau kita melihat Efesus 1 ayat 17, ini doa Rasul Paulus. Dia selalu meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan pada kita 1, roh hikmat, 2, roh wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, banyak pengajaran yang berasal dari otak manusia. Dan ini belum tentu adalah kebenaran. Maaf saudara. Ya, banyak yang mengajar itu dengan pikirannya. Tapi Tuhan akan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apa itu? Tuhan merindukan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Jadi Tuhan ingin kita mengalami kemuliaan hadirat Tuhan yang sangat kuat, ya, supaya mudah dimengerti. Hadirat Tuhan yang sangat kuat. Kedua, yang Tuhan inginkan adalah kuasanya yang hebat bagi kita yang percaya. Berapa besar? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Waduh, sesuai dengan kuasa Tuhan berarti, ya, ayat berikut menjelaskan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan dudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Ini namanya, maksudnya pemerintah, penguasa, kekuasaan dari si jahat. Kita diberikan kuasa jauh di atasnya karena Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah Allah Bapa, dan kuasa itu diberikan kepada kita yang percaya. Ayat 22 mengatakan, dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, yang diurapi Tuhan Yesus. Dan Dia telah diberikan kepada siapa? Kepada jemaat, kepada kita.
Dia adalah kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, kita memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Yehezkiel pernah bawa itu waktu dia cerita tentang sungai Allah yang bicara tentang Roh Kudus. Dia masuk baru semata kaki tingginya air. Tuhan katakan keluar, ukur lagi. 100 hasta, 1000 hasta. Lalu masuk lagi. Waktu dia masuk, kepenuhan Roh Kudus sudah sampai ke dengkulnya. Ukur lagi, dia masuk lagi sudah sepinggang. Periksa lagi dirimu, apa yang kurang? Pengertian atau kekudusan. Lalu masuklah Yehezkiel dan dia tenggelam di dalam sungainya Allah. Saudara, apa yang terjadi? Waktu dia berenang di dalam sungainya Allah, tumbuhlah pohon-pohon kanan dan kiri daripada sungai itu. Ini bicara tentang jemaat-jemaat yang dimenangkan oleh orang-orang kudus. Dan pohon-pohon ini menghasilkan buah yang baik. Dikatakan daunnya membawa kesembuhan. Buahnya itu tetap tidak pernah terlambat. Berarti saudara, kita yang dekat dengan sungai Roh Kudus dan mencapai kepenuhan, ini yang dimaksudkan Tuhan. Semua itu akan menyertai engkau. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan hal yang sama yang aku perbuat. Sembuhkan yang sakit, tahirkan yang kusta, bangkitkan yang mati. Tuhan yang memerintahkan itu. Kalau enggak saya enggak berani ngomong. Oh rahasia. Jadi dalam yang pertama ini kita tidak perlu takut untuk miskin. Karena sekalipun kita tidak kaya dalam rupiah atau mata uang lainnya. Tapi kita kaya di dalam Kristus. Kekayaan kita bukan dalam materi. Kekayaan kita ada dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana aku hidup? Oh, Tuhan sudah perhitungkan semua. Dia tahu kita membutuhkan uang. Tapi dia katakan kekayaanmu yang sesungguhnya ada di dalam Kristus Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus aja. Kapan dia minta-minta? Enggak pernah saudara ya. Dan kemanapun Tuhan pergi dia hanya melakukan kebajikan, kebaikan. Dia sembuhkan orang sakit, dia menghilangkan air mata, menghibur yang susah, mengampuni dosa. Maria Magdalena dan lain-lain. Apakah Tuhan pernah kekurangan makan? Gak pernah. Saudara. Apakah tidak ada yang menyediakan tempat untuk istirahat? Selalu ada. Saudara. Dan inilah yang mengikuti orang-orang yang kudus. Yang kekayaannya ada dalam Kristus. Malah saudara kalau kita terlalu kaya, saya takut. Saya katakan Tuhan sedang-sedang aja, secukupnya aja. Kalau terlalu kaya, takut prioritasku berubah. Bukan lagi mengutamakan engkau, tapi tergiur oleh harta di bumi. Saudara banyak hamba Tuhan jatuh karena ini. Cinta uang, yang dikejar hanya berlian, yang dikejar kemewahan. Tapi Kristus katakan bukan itu. Kekayaanmu ada di dalam aku, di dalam Kristus Yesus. Itulah kekayaanmu yang sejati. Kedua, kita sudah bebas takut kegagalan. Mungkin sesudah kita terima Roh Kudus dan kita mulai melayani, kita dihadapkan dengan orang sakit. Berani enggak kita doain orang sakit? Kebanyakan di awal pelayanan takut gagal. Jangan takut saudara, ini bukan pekerjaan kita. Ini pekerjaan Roh Kudus. Karena itu doakan saja. Dan di saat kita mulai maka ya mungkin 1, 2 kali, 1, 3 kali, 4 kali
belum berhasil, tapi terus lakukan. Maka Roh Kudus akan melihat dan dia akan mengalir. Waktu dia mengalir, kita tumpang tangan, apa yang terjadi? Bakteri, virus, roh sakit penyakit akan dibunuh oleh Roh Kudus dan orang itu sembuh. Itu sebabnya orang virus atau orang COVID sesudah didoakan, dialirkan kuasa Roh Kudus, diurapi, sembuh dalam waktu singkat. Haleluya. Pengalaman demi pengalaman saudara ya. Sekarang sampai wah udah mulai kuat saudara ya. Udah mulai kuat. Puji Tuhan. Bebas takut kegagalan. Ketiga, bebas takut kehilangan milik atau harta kita. Jangan takut karena Tuhan sanggup mengembalikan apa yang dicuri oleh iblis. Kita bisa tertipu mungkin karena kurang hikmat, mungkin gak tanya Tuhan dulu ya. Lalu tertipu karena dunia ini makin penuh dengan penipu. Tapi jangan khawatir. Sekali salah asal hatimu benar-benar berharap dan percaya pada janji Tuhan, dia akan mengembalikan berlipat-lipat. Lihat aja Ayub. Seluruh kekayaan yang begitu besar dirampok habis. Anak-anaknya mati semuanya. Istrinya katakan, Yub percuma. Percuma kamu sembah Allahmu itu. Udah kutuk dia dan kamu mati aja lah. Tapi Ayub tetap percaya. Dan waktu dia melihat kekudusan Tuhan, dia minta ampun. Dia katakan, Tuhan aku salah. Aku percaya Engkau sempurna. Aku salah mengerti tentang Engkau. Aku terkatakan yang baik dan yang tidak baik dari Tuhan. Yang daripadamu hanya yang baik. Dan waktu pengertian dia dibenarkan. Tuhan pulihkan. Kekayaannya menjadi 2 kali lipat. Anak-anaknya juga 10 ya. Kembali ya saudara ya. Berlipat-lipat. Dan Ayub hidup bersama Tuhan dalam pengertian yang benar. Udah basyanda. Saya merasakan banyak yang pernah mengalami dan saya juga pernah mengalami saudara. Ya, kehilangan apa yang sudah dikumpulkan selama 10 tahun sekejap ditipu habis. Tapi hamba Tuhan dikirim dan dia katakan, Bambang, ampuni yang menipumu, berkatin dia, minta supaya dia diberkatin. Wah, enak benar. Tapi saya lakukan dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, saya berhasil. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam lagi. Dan melalui satu transaksi saja, jualin rumah orang, semuanya kembali. Semuanya kembali. Dan sesudah itu iman kita dikuatkan. Hilanglah ketakutan kehilangan. Karena pasti Tuhan akan mengembalikannya. Amin. Yang keempat, bebas takut dari penyakit. Takut dalam masa pandemik seperti saat ini. Dan takut kematian. Saudara, Roma 8 ayat 2 yang selalu menjadi pegangan saya. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, gak cukup. Kita ada di bawah roh kehidupan. Dan roh kehidupan adalah Roh Kudus dalam Kristus akan melindungi kita dari segala sakit penyakit. Takut adalah bahasanya iblis. Iman adalah bahasanya Tuhan. Iman membuat pikiran jadi tenang dan positif. Akibatnya Roh Kudus bekerja dan menyembuhkan segala bentuk sakit penyakit. Di mana ada roh Allah, di situ ada kesembuhan.
Kelima, bebas takut masuk neraka. Karena di saat kita lahir baru, kalau mau tahu artinya lahir baru saudara ya, lihat penjelasan dalam Alkitab, penuntun dengan hidup berkelimpahan itu panjang lebar. Diuraikan, lahir baru benar-benar adalah membenci dosa dan tidak lagi hidup dalam kedagingan. Hidup dalam Roh Kudus. Maka kita dalam sikap seperti itu tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup dalam kedagingan tapi hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Jaga hati kita, perhatikan motivasi kita waktu kita mengikut dan melayani Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hatimu mengasihi, hatimu baik, mengasihi Tuhan dan sesama. Hidupmu penuh dengan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau hatimu mendendam, hatimu jahat, yang tidak baik akan kita alami. Karena itu bersyukur senantiasa pada Tuhan. Semua akan baik, semua akan baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Sini Bapak. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan semuanya. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sembah Dia. Saudara yang kukasihi, saudara yang kukasihi, ikuti doa saya. Katakan Bapa di surga, saat ini kami mengerti, Engkau sudah melakukan segalanya. Waktu Engkau mengatakan sudah selesai, tetelestai, maka kami bebas, kami merdeka. Kami bebas takut menjadi miskin. Kami bebas takut kegagalan. Kami bebas takut kehilangan. Kami bebas takut penyakit. Dan kami bebas takut masuk neraka. Karena karya-Mu Tuhan. Dan saat ini kami tolak segala ketakutan yang diberikan oleh kuasa iblis. Dalam nama Yesus. Keluar dari pikiranku. Dalam nama Yesus. Aku percaya Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Untuk memuji kemuliaan-Mu. Untuk memuji kemuliaan-Mu.
Semua yang sakit saat ini dalam nama Yesus. Oh, sakit penyakit keluar, demam hilang, ketakutan pergi dalam nama Yesus. Kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari. Sekali lagi saudara, kita lebih pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahmu. Sudah berikan kami kemenangan. Jika Allah di. Haleluya. Amin. Kita lebih dari. Mari saudara lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari, sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan firman pada siang hari ini. Tuhan memberkati Pak Bambang, keluarga, dan setiap pelayanan yang dikerjakan. Kita juga sama-sama mengucapkan terima kasih kepada pelayan ibadah, ada worship leader, singer, multimedia, serta pihak yang terlibat dalam pelayanan ibadah siang ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Dharma Wangsa, dan kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk beribadah bersama. Juga untuk jemaat sekalian yang telah bergabung dan beribadah bersama, terima kasih dan selamat menikmati kasih Tuhan di hari Minggu ini. Berikut beberapa pengumuman yang akan kami bagikan. Yang pertama, persembahan umum dapat ditransfer ke rekening BCA cabang Menara Ancol atas nama GBI Jalan Gatot Subroto dengan nomor rekening 63501611722, atau Bapak Ibu dapat scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, untuk persembahan diakonia, misi dan gedung dapat dikirim ke rekening BCA atas nama Tatang Wijaya dengan nomor 714-031-0233. Bukti transfer harap dikirimkan ke WhatsApp ke nomor WhatsApp 0813-824-78861. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah healing prayer, itu ada di hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 dengan ID dan pas yang tertera di layar. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Community of Love GBI Dharma Wangsa Square yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam menggunakan meeting ID yang tersedia dengan passcode yang tersedia di layar Bapak Ibu sekalian. Rumah doa online tetap diadakan setiap hari Kamis pukul 7 sampai pukul 8 malam dengan meeting ID dan passcode yang tertera. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak atau misalkan keponakan untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan 2 kali sebulan dan ibadah kul anak juga yang diadakan 2 kali sebulan dengan meeting ID dan passcode yang tersedia. Untuk ibadah GC Junior Church diadakan pada pukul 8 via Zoom
itu di meeting ID dan passcode yang tersedia setiap hari Minggu, dan untuk ibadah youth diadakan setiap minggu kedua dan minggu ketiga dengan meeting ID dan passcode yang tersedia. Untuk ibadah GBI Dharma Wangsa Square tanggal 12 dan tanggal 19 September 2021 dapat disaksikan di YouTube GBI Dharma Wangsa dan akan diupload pada pukul 7 pagi. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk ikut ibadah bersama pada tanggal 29 Agustus pada pukul 9 dengan meeting ID dan passcode yang sama dengan hari ini. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga, dipersilakan untuk Kenzi memimpin kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersepakat, kita akan berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara ini. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, ini kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan bersehati berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapa. Ampuni bangsa dan negara kami, lindungi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kau memberkati senantiasa bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk umat mayoritas yang ada di negara kami, Tuhan. Biarlah mereka boleh menemukan damai sejahtera, menemukan sukacitamu, menemukan keselamatan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa pemerintahan yang ada saat ini, mulai dari Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan. Berkati juga DPR, MPR, TNI, Polri, para menteri, bahkan para pemimpin-pemimpin negeri ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri, Tuhan. Kau yang memelihara mereka, Kau yang memberi hikmat marifat-Mu, memberi pengetahuan, memberi kecerdasan, memberi kepandaian, memberi ketulusan hati Tuhan dalam memimpin bangsa. Bagi dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam menangani pandemi COVID ini, diberi kecerdasan, kepandaian, terobosan-terobosan baru Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, untuk para medis, untuk petugas kesehatan, untuk relawan, para dokter, perawat yang ada di rumah sakit, pegawai-pegawainya Tuhan, untuk menyertai, untuk melindungi, beri mereka hikmat, beri mereka ketulusan dalam melayani pasien-pasiennya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga bawa gembala kami Tuhan, mulai dari gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotarharjo beserta keempat wakilnya. Berkati juga Kepala Rayon Tuhan, bahkan sampai gembala kami dan wakilnya Pak Tatang, Pak Bambang Rianto dan Pak Tatang Tuhan. Beri mereka kesehatian Tuhan, hikmat marifat-Mu, kebijakan yang daripada-Mu Tuhan, kepandaian dalam mengelola umat-umat-Mu Tuhan, dalam membimbing kami, beri mereka hati Bapa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk umat-umat-Mu, teman-teman-Mu di Dharma Wangsa ini Tuhan. Kau yang memelihara keluarga demi keluarga, perkawinan demi perkawinan Tuhan, memberkati perjodohan, pekerjaan Tuhan, semua baik adanya. Biarlah kami belajar berserah kepadamu, Kau yang memelihara kami, Kau yang melihat kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mencintai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan menerima doa berkat daripada-Mu Tuhan,
Kami akan siap dengan sukacita, kami akan menyambut berkat daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Puji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Dan biarlah kami meneruskan pelayanan kami masing-masing Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Penuh dengan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Dan kuat kuasa Roh Kudus yang semakin Kau tambah-tambahkan. Menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Dalam nama Yesus. Amin.